Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Salam kenal semuanya, ini merupakan kesempatan yang luar biasa pertama kali ada di tengah-tengah saudara. Saya sudah mendengar nama gereja ini sejak saya masih lebih muda dari hari ini. Hari ini masih muda, tapi waktu dengar tentang nama gereja ini sedikit lebih muda dari hari ini. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Amin. Seperti sudah disampaikan perkenalan, saya pikir nggak perlu perkenalan lagi. Tapi sebetulnya saya memang asli Surabaya. Saya asli Surabaya Bapak Ibu, dan baru pindah ke Australia itu tahun 2019, lebih tepatnya 2020 persis ketika lockdown. Nah pagi ini saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin kelihatan sederhana. Orang selalu bilang saya ini suka yang sederhana sekali supaya bisa dipraktekkan. Amin Bapak Ibu. Dan sebelum saya menyampaikan firman, saya melihat beberapa wajah, cukup banyak wajah dari tempat ini. Kalau dari sini bisa kelihatan semua. Wajah saudara seperti sedang menghadiri konferensi atau seminar akhir zaman. Coba toleh sebelah kiri, sebelah kanan bilang begini. Senggol sebelahnya dan bilang begini. Senyum sedikit Gong, lu kelihatan lebih cakep kalau senyum sedikit. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya mau pagi ini kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh yang bernama Abraham. Nah tema bulanan dari gereja ini adalah diambil dari kitab Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-8. Mungkin kita bisa baca dulu ya, saya dikasih tema ini nih. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Nah pagi ini saya mau berbicara tentang mezbah. Kalau ada satu orang di Alkitab yang punya kebiasaan membangun mezbah, itu namanya Abraham. Mezbah kalau pada zaman dulu mereka membangun dari tumpukan kayu, lalu mereka berjumpa dengan Tuhan di situ. Kalau saya definisikan dengan sederhana, mezbah itu adalah tempat di mana kita ketemu dengan Tuhan. Sarana di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Melalui apa? Kalau dalam Wahyu 5 ayat 8, bisa melalui doa, bisa melalui penyembahan, apapun itu. Tetapi intinya mezbah adalah keintiman dengan Tuhan. Membangun hubungan, relationship yang lebih dekat dengan Tuhan. Saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu dari kisah Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-12, kita akan melihat beberapa ayat pada pagi ini. Kejadian 12 ayat yang ke-7 saudara. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram, waktu itu namanya belum menjadi Abraham. Abram, dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini salah satu contoh, Abram ini punya habit Bapak Ibu, suka bikin mezbah. Dan di dalam ayat yang ke-7 tadi kita baca, setelah Abraham mendapatkan janji Tuhan, Abraham langsung bikin mezbah. Kita lihat lagi ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu apa lagi saudara? Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dari dua contoh ini saudara, Anda akan melihat setiap kali Abraham bergerak, dia bikin mezbah. Setiap kali Tuhan membawa dia pindah ke kota, dia bikin mezbah. Tetapi kemudian kita akan melihat ada terjadi di mana dia bolong, lubang, ndak bikin mezbah. Anda perhatikan tadi di Betel dia bikin mezbah, di Mamre dia bikin mezbah.
Setiap tempat, setiap pindah, setiap pergantian dia bikin mesbah. Dia datang sama Tuhan, ketemu dengan Tuhan, bangun kedekatan, bangun keintiman dengan Tuhan. Mari sekarang kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kita akan lanjut lagi ayat yang ke-10. Kita akan baca dari ayat 9 Bapak Ibu. Sesudah itu Abraham berangkat. Nah, pindah lagi nih saudara. Dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi pindah lagi, betul ya Bapak Ibu ya. Kita bisa ikutin itinerary-nya, rutenya. Lalu kita melihat ayat 10, timbullah yang namanya masalah. Alkitab di sini tidak menuliskan Abraham buat mesbah. Alkitab menuliskan dia berjalan makin jauh. Sudah makin jauh, lupa enggak buat mesbah. Sampai ke tanah Negeb, lalu terjadilah masalah. Apa yang terjadi? Di ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu, bahaya atau pengaruh atau dampak ketika Abraham lupa tidak bangun mesbah lagi. Ketika Abraham mulai tidak membuat keintiman dengan Tuhan, tidak membangun lagi hubungan dengan Tuhan, apa yang terjadi bahayanya? Di ayat yang ke-10, saudara bisa menemukan Abraham ketika mengalami kelaparan di negeri itu, Abraham pergi pindah ke Mesir. Saudara bisa temukan di banyak ayat di Alkitab, setiap kali mau pindah ke Mesir Tuhan tidak suka. Betul enggak? Berkali-kali loh Anda akan temukan. Dalam Yesaya 30 juga Tuhan tidak suka kalau orang-orangnya, anak-anaknya itu pindah ke Mesir, negosiasi dengan Mesir, membangun transaksi dengan Mesir, mengandalkan pertolongan orang Mesir. Tuhan paling tidak suka. Nah, Abraham melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Yaitu apa? Dia lari ke Mesir. Nah, ini bisa kita lihat ketika Abraham mulai nggak bikin mesbah, dia mulai nggak tanya Tuhan. Dia mulai pakai kekuatan sendiri. Dia nggak bikin mesbah, tanya Tuhan dulu apa yang harus dilakukan. Dia ngambil solusi sendiri. Dengan kata lain, ketika dia tidak lagi bangun mesbah, Abraham tidak lagi mengandalkan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Abraham mulai pakai rasionya, Abraham mulai pakai hitungan-hitungannya, Abraham mulai pakai logikanya. Mari kita lebih jauh bergerak. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saya ini setiap kali baca Alkitab ya Bapak Ibu, saya tuh menemukan kalau ada perempuan-perempuan yang dibilang Alkitab itu cantik. Saya ini penasaran. Bapak Ibu enggak ya? Karena cantik itu relatif. Betul ya? Ada orang yang menurut seorang laki-laki itu cantik, tapi menurut pria yang lain biasa aja. Ada yang menurut seorang perempuan itu kelihatan endut gitu ya. Tapi menurut penglihatan di pria lain itu menarik. Nah, saya tuh kepo gitu loh Bapak Ibu. Beberapa wanita dibilang Alkitab cantik. Sarah cantik. Saya percaya Rahel cantik. Kalau enggak mungkin tergila-gila si Yakub. Ruth, nama saya, enggak dibilang cantik. Enggak tahu kenapa Pak ya. Kok pas Ruth enggak disebut cantik. Esther pasti cantik. Kalau enggak cantik enggak mungkin jadi kandidat.
jadi ratu kan. Cantik, gak usah ditulis, pasti cantik. Tapi saya bedah Alkitab. Saya cari mungkin ada kata tersembunyi yang memberikan sedikit informasi bahwa Ruth itu cantik. Tapi tidak pernah saya temukan. Saya ini tumbuh sebagai remaja sampai menjadi pemudi itu dengan krisis identitas Bapak Ibu. Karena saya tidak pernah dibilang cantik. Dari kecil saya nggak pernah dibilang cantik. Saya selalu dibilang, mohon maaf nih, jidatnya nonong. Kalau Jakarta bilang apa? Cenong, nonong. Terus hidungnya pesek. Area mulut agak maju ke depan. Jadi saya tuh krisis identitas. Dan ketika Tuhan memberi saya nama Ruth, saya bilang, why Ruth? Karena tidak ada informasi, Ruth cantik saudara. Tapi belajar tentang sejarah, selidik-selidik, mungkin salah, mungkin penelitian saya belum akurat. Tapi saya mencurigai karena ada beberapa tafsiran sempat memberikan informasi. Kriteria cantik wanita di Timur Tengah itu agak montok. Katanya. Montok. Gemuk, gemoy. Nggak sampai gemuk, less fat. Less fat ya kan. Nggak sampai full fat ya kan. Katanya beberapa tafsiran memberikan informasi agak montok, gemoy. Kenapa? Kalau saudara pelajarin. Ternyata saya pikir Bapak Ibu, saya pikir gembala itu laki. Ternyata di Timur Tengah gembala itu perempuan. Bapak Ibu ingat gak bujangnya Abraham cari jodoh buat tuannya? Dia ketemu seorang perempuan, dia berkata dalam hati, kalau dia mau kasih minum onta-onta. Nah ini yang Tuhan kasih. Kenapa dari sekian banyak kriteria, bujangnya Abraham memberikan kriteria itu? Sebab kalau seorang perempuan bisa kasih minum onta, berarti dia kuat. Bisa bekerja keras Pak. Loh iya, jadi saya curiga gemoy. Saya curiga Ribka itu juga gemoy saudara. Dan pada waktu perjalanan ke Israel, nanti mungkin Bapak kalau ke Israel dicek lagi ya Pak ya. Dengar-dengar orang suku Beduin itu suka yang gemoy-gemoy. Jadi kalau Bapak Ibu punya kenalan yang belum laku-laku di sini karena gemoy, coba dibawa ke sana. Mungkin laris manis kayak kacang goreng saudara, karena gemoy. Karena apa? Kerja kerasnya itu perempuan. Satu kali Abraham kedatangan tamu malaikat Tuhan. Dia suruh Sarah untuk mengolah lembu. Bayangin, berarti kuat. Iya kan? Saya pernah perjalanan ke Turki. Ada satu yang menarik di Turki. Bapak Ibu, waktu perjalanan ke Turki, ini di luar tentang mezbah ya. Ini soal Turki. Saya waktu perjalanan ke Turki, saya melihat atap-atap rumah. Banyak botol dipasang. Botol, tapi dibalik gitu loh Pak. Jadi ada sticknya, lalu botolnya ditahan di situ. Saya tanya, Pak, tanya sama tour guide, kenapa saya perhatikan rumah-rumah di Turki kok banyak yang pasang botol di atap? Oh, itu menunjukkan berapa anak perempuan yang ada di dalam rumah yang siap menikah yang belum laku. Jadi kalau di atas atap ada 3, berarti ada 3 perempuan usia siap menikah yang belum laku. Kalau di suku Beduin, saya tuh suka tanya, di suku Beduin tandanya bendera. Jadi kalau benderanya berapa ya anaknya berapa gitu katanya. Nah di Turki botol. Terus saya bilang, oh gitu ya Pak. Itu terserah botol apapun ya Pak. Yang dipasang pokoknya anaknya 3 ya pasang botol 3. Oh enggak Bu, botolnya pun sesuai dengan body. Saya kaget. Karena waktu saya lihat botolnya teh botol sostro, maklum Pak. Waktu mulai lihat botolnya buat ngisi bensin tuh loh Pak, kan di pinggir jalan jual. Itu kan agak montok toh.
Saya mulai kaget, loh Pak yang gitu tuh gimana? Ya bodinya segitu. Lebih kaget lagi saya ketika melihat galon aqua. Loh Pak itu galon segitu gede. Bapak serius gak guyonan, Bapak jangan permainkan saya loh Pak. Bu, kalau 1 galon aqua berarti Ibu bisa bayangkan size-nya. Jangan coba-coba Ibu, di sini orang tidak akan mengerti. Nah saya membayangkan, Alkitab menuliskan Sarah cantik. Nah kita akan melihat ini, waktu Abraham tidak membangun mezbah, dia bukan hanya mengambil solusi tanpa tanya Tuhan. Dia pakai otaknya sendiri, dia pakai hitungannya sendiri. Bukan cuman itu Bapak Ibu. Abraham mulai kompromi. Kenapa? Karena takut, karena panik, karena khawatir. Ketika tidak ada mezbah, disitulah ruangan masuk berbagai ketakutan, kekhawatiran. Jadi kalau saudara takut, tanda saudara tidak bikin mezbah. Serius. Kalau Anda mulai panik dan pakai cara sendiri, itu tanda Anda tidak bikin mezbah. Itu tanda Anda berjalan makin menjauh dari Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu, bukan cuman karena ketakutan, kepanikan, lalu Abraham mulai bohong, bikin drama. Abraham mulai kompromi. Jadi saya menangkap begini Bapak Ibu, ketika saudara dan saya tidak bangun mezbah, maka disitulah yang namanya daging akan keluar. Semua kedagingan kita, semua hawa nafsu, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, kompromi, dosa, semua kedagingan akan keluar. Satu kali Bapak Ibu, Tuhan ngajarin saya tentang ini. Saya dulu pada waktu sebelum COVID, saya pelayanan di Surabaya saja. Saya dulu belum pelayanan ke Jakarta. Karena saya punya anak dan saya komitmen hari Sabtu saya mesti waktu keluarga. Jadi terpaksa saya tidak pernah terima pelayanan di luar Surabaya. Tapi yang amazing, pelayanan di Surabaya saja, tahun-tahun itu saya 1 bulan 80 kali khotbah. 80 Pak, capek. Sampai pulang pun masih khotbah. Sama suami maksud saya. Jadi kalau capek saudara, suami saya baik banget, saya dipijitin. Bukan kaki, mulut. Kok pijet kok. Dia pijitin bibir saya, digini-giniin. Loh kok bibir? Ya kan kamu ngomong seharian yang capek kan ini. Ya Tuhan. 80 kali khotbah Bapak Ibu. Satu kali ketika saya berdoa, Tuhan bicara. Gitu ya, khotbahnya banyak ya, keren banget, laris dong. Bapak Ibu tahu kalau ada nada seperti itu kelihatannya memuji tapi sebetulnya menyindir. Laris dong. Dan satu kalimat Tuhan yang saya dengar dengan jelas bilang begini, kejar setoran ya. Kejar setoran ya. Tuhan menegur saya 80 khotbah. Makanya Bapak Ibu jujur kalau kita pendeta-pendeta terlalu banyak undangan. Sangat dikhawatirkan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Anda jangan gampang-gampang mengukur. Wah pelayanan banyak, dia cinta Tuhan, melekat dengan Tuhan. Justru karena pelayanan banyak godaannya bahaya Bapak Ibu. Karena kita justru gak pernah bangun mezbah. Karena sibuk kejar setoran. Seperti saya, yang pendeta lain enggak, kalau di Abalov tidak. Semuanya tulus, itu saya Bapak Ibu, itu saya. Saudara, pada waktu tidak membangun mezbah, semua kedagingan akan keluar. Kedagingan apa aja? Motivasi yang salah, kesombongan, mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan tegur saya gini, kamu kejar setoran. Saya tahu betul Tuhan tidak mau saya terima 80 khotbah. Hampir tidak ada waktu untuk rest dengan Tuhan.
saya kurangin 40, saya kurangin jadi 30, langsung separuh. Dan saudara, bahaya kalau kita sampai enggak bangun mesbah keintiman dengan Tuhan. Tapi saya tunjukkan pada Bapak Ibu sebuah bahaya yang lebih gila lagi. Ini yang saya khawatir, kalau saudara dan saya terlalu terlena, kita tidak akan pernah melihat ini. Yuk kita lihat lagi Kejadian 12. Ayat yang ke-16. Kejadian 12, ayat yang ke-16. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Bapak Ibu tahu ada ayat firman yang bilang begini. Iblis itu setelah dikalahkan, dia enggak menyerah. Dia akan menyingkir, lalu mencari kesempatan untuk masuk lagi. Ketika saudara dan saya mulai enggak bikin mesbah, bukan cuman kedagingan yang muncul. Emosi, temperamen, semua kedagingan ya. Keserakahan, nafsu, mata duitan, semuanya di situ saudara. Kesombongan, pamer, sok, mencuri kemuliaan Tuhan, semua kedagingan itu muncul. Tapi bukan cuman itu yang ngeri. Anda dengar, pada waktu saudara mulai tidak bikin mesbah, Anda memberikan kendali kepada iblis untuk ngatur hidupmu. Loh kok bisa? Bapak Ibu lihat, kelihatannya dapat berkat ya. Abram dikasih keledai, kambing domba, lembu, budak perempuan, dan budak laki-laki. Tahukah saudara, inilah titik di mana iblis memutar semuanya nasib ke depan. Dan disinilah awal iblis kontrol kehidupan orang Israel sampai akibatnya harus kita tanggung sampai hari ini. Kenapa? Karena di antara pemberian Firaun ada budak perempuan yang bernama Hagar. Kita tahu story-nya. Bagaimana gara-gara dapat oleh-oleh, kelihatannya sepele. Berkat kalau dari Tuhan, dari awal sampai akhir, itu bagus Pak, Bu. Berkat kalau dari iblis, lo bisa tak Bu berkat dari iblis? Bisa. Bukankah firman Tuhan berkata begini, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kalau saya ganti, berarti berkat titik-titik ada di atas kepala orang tidak benar. Berarti dari kuasa iblis pun bisa ngasih. Karena pengertian kita materi. Salah satunya. Apa yang dikasih sama iblis selalu ada tumbalnya. Selalu ujungnya orang bilang panas. Anda lihat. Ketika gara-gara Abraham tidak bikin mesbah. Bukan cuman semua kedagingan muncul, dia jalan pakai kekuatan sendiri. Tapi yang paling serem, disitulah Abraham tanpa sadar. Iblis ikut ngatur, ngendalikan skenario perjalanan hidup Abraham. Dan ujungnya bukan rugi 1-2 tahun. Sampai hari ini. Bapak Ibu bisa melihat. Mesbah tidak boleh sampai tidak dibuat. Apa maksudnya mesbah? Seharusnya mesbah itu bukan merupakan acara. Banyak kita gereja, anak-anak Tuhan kita bikin acara. Doa malam. Praise and worship night. Bukan. Karena seharusnya kalau Anda lihat dari perjalanan Abraham, mesbah itu bukan acara. Mesbah itu harus menjadi hidup sehari-hari. Mesbah itu seperti makan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu bikin acara makan besok. Jadi besok ada acara makan, besok lusa ada acara makan. Enggak kan?
Bapak Ibu nggak usah bikin acara makan, otomatis harus makan. Yang bikin rencana, yang dibuat sebagai rencana tempatnya. Atau makan dengan siapa, betul? Tapi Anda enggak usah planning, Anda harus makan tiap hari. Anda harus planning, paling planningnya ya tempat makannya di mana, mau pergi makan sama siapa. Tapi Anda enggak mungkin tanpa sadar Anda akan lihat makan, acara enggak ada acara Anda tetap makan. Kecuali Anda sengaja mengambil waktu untuk puasa. Membangun mezbah seharusnya seperti makan. Bukan waktu worship night, bukan waktu acara doa. Jadi seharusnya membangun mezbah itu nggak bisa kita tinggal. Sekali Anda tinggal, masuk yang namanya kedagingan. Sekali Anda tinggal, ada kesempatan temperamen Anda naik. Bapak Ibu, ada kesempatan daging yang namanya mengeluh naik. Jadi kalau saudara, ibu-ibu terutama, karena wanita yang paling sering ngomel. Wanita-wanita yang suka ngomel, perhatikan, berarti Anda tidak bangun mezbah. Kalau Anda temperamen, sensitif, marahan, bisa dua hal, pengaruh hormon, karena bulanan. Tapi saya percaya, karena Anda tidak bikin mezbah. Masalahnya kalau itu masih nggak seberapa, yang paling ngeri, Anda sedang memberikan kuasa kepada iblis untuk ngatur semuanya, membalikkan semuanya untuk ngancurin ke arah hidup kita. Nah, terus gimana dong, Bu? Bikin mezbah seperti itu. Wahyu 5 ayat 8 memberikan kita dua contoh. Doa orang-orang kudus, pujian penyembahan. Itu hanya sebuah cara aja. Makanya doa yang paling sering mujarab adalah doa yang dengan hati. Makin susah hatinya makin menggigit, ya kan? Makin susah hatinya makin sepenuh raga jiwa semuanya dah keluarin, otot-otot semua dikerahkan semuanya. Kalau orang lagi susah, benar kan? Jadi bukan soal bahasa rohnya, tapi hati. Satu kali saya membaca sebuah buku ditulis oleh Romo, namanya Romo ya Katolik ya. Namanya Brother Lawrence. Kalau Bapak Ibu mau cari bukunya, silakan. Dia bikin satu buku yang judulnya God in the Kitchen. Romo ini diceritakan sering terjadi dalam hidupnya, wajahnya bercahaya seperti Musa. Bercahaya. Wah, banyak sekali mujizat kesembuhan terjadi, ditumpangin tangan oleh Romo ini. Keren banget. Lalu ditanya sama seseorang, Romo pasti doanya lama ya. Pasti Romo kalau menghabiskan waktu di chapel, kan di Katolik biara itu kan di chapel ya. Pasti berdoanya lama sekali di situ. Sang Romo berkata begini, saya justru banyak berdoa ketemu Tuhan bukan di chapel, tapi di dapur. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu di dapur? Romo ini kebagian masak, Bu, kebagian masak. Hanya bagian masak. Dan saudara tahu, dia bilang begini, saya potong sayur, saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya potong sayur ini buat Tuhan ya. Saya cuci buah, Tuhan, saya cuci buah ini buat Tuhan. Dia ngomong begini, saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Waktu saya dengar kalimat ini, saya excited. Ada harapan Pak, bisa bercahaya wajahnya Pak. Tidak sampai 1 jam. Tapi kalimat berikutnya yang bikin saya kaget. Saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Dalam banget. Saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti berapa lama doanya Bapak Ibu? Setiap jam. Setiap jam. Dari situ saya mengerti doa, membangun relationship dengan Tuhan. Bukan Anda duduk berlutut, lipat tangan, mata dipejamkan. Bahkan ketika Anda potong sayur, Anda ngobrol dengan Tuhan, hati ketemu dengan hati, itu pun membangun mezbah.
Kalau dengan cara seperti ini, mungkin nggak kita membangun mezbah setiap hari? Gampang nggak? Bisa terjadi kan? Kalau saudara disuruh doa 6 jam, pasti semua gagal. Tapi minimal setiap jam, Anda nyapa Tuhan. Tuhan, lapar. Berdoa enggak? Siapa berani menghakimi itu bukan berdoa? Doa itu apa? Ngomong kan sama Tuhan? Ngomongnya masa harus begini? Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau yang bertata di surga dan hambamu makhluk hina di bumi ini. Masa doa begitu? Doa, Pak, Tuhan itu Papa kan? Satu-satunya agama yang memanggil Tuhannya Papa itu cuman kita. Makanya namanya Abala. Abba, ya kan? Papa. Saya berdoa gereja ini relationship-nya benar-benar sama Papa. Bukan sama bos. Kalau Anda minta duit sama Papa gimana doanya? Ya Bapa, segala kekayaan adalah milikmu ya Bapa. Gitu kah? Kalau minta duit sama Papa saudara gimana? Pak minta duit Pak? Benar? Gak perlu gini. 5 lagu cepat, 5 lagu lambat. Tuhan belum datang, harus tambah lagu lagi, tunggu dia datang. Terus kemudian begini, mulai kerasa Tuhan datang, separuh, more. Ya ampun. Mezbah, relationship dengan Papa. Papa, saya lagi kena ini, saya takut. Papa, saya khawatir. Bangun. Sekali mezbah ndak engkau bangun, dagingmu keluar. Sekali mezbah engkau ndak bangun, yang paling ngeri, iblis ikut ngatur hidupmu. Jangan biarkan. Sekali lagi saya mau akhirin, ndak sampai 5 menit. Saya waktu terkunci di Perth, bersyukur. Tidak pernah terbayang saya akan terkunci. Jadi saya tidak punya persiapan. Detik lockdown diumumkan tanggal 20 Maret. Satu yang paling bikin saya panik. Saya tidak bawa duit Pak. Kan ada mobile banking. Nah, itu hal kedua yang bikin saya semakin panik. Karena saya ternyata tidak mendaftarkan rekening saya ke mobile banking. Saya telepon, bisa nggak sambungkan saya dari buka fasilitas mobile banking? Nggak bisa Bu, Anda harus ke cabang. Punya nggak cabang di Perth? Ya pasti nggak ada. Satu-satunya rekening yang tersisa ada Klik. Ternyata waktu kami buka, cuaca dingin, baterai habis. Saya telepon lagi, bisa enggak ngidupin gimana caranya saya bisa pakai Klik? Enggak bisa Bu, Anda harus ke cabang. Haleluya. Di situ saya tahu saya enggak punya rekening yang bisa saya akses. Sisi positifnya selesai COVID saya bisa balik Indo, rekening saya utuh. Itu sisi positifnya. Sisi positifnya, semua ada sisi positifnya. Cuman ngerinya pada saat itu Red Australia, saya dan suami, saya visa turis, enggak boleh kerja. Kerja saya cuman satu Pak, ngobrol terus sama Tuhan. Karena nganggur. Ngobrolnya apa? Tuhan, aku takut gak bisa bayar ini. Tuhan, ini mau makan apa besok? Saya cuman ngomong begitu. Ini satu doa yang sering saya lakukan Bapak Ibu. Mungkin Anda jangan kaget. Saya terinspirasi anak umur 3 tahun. Satu kali ikut retreat. Siang-siang semua tidur, pendoa enggak tidur tapi sembahyang. Anak ini nyelonong keluar dari kamar, masuk ke ruangan doa.
melihat kami berdiri berdoa begitu semangat antusias, kami katakan di dalam nama Yesus, iblis aku gini, aku ikat gini, roh kekerasan hati, pokoknya rame deh. Anak ini dengerin kita doa, lama-lama ikut panas. Umur 3 tahun. Lalu dia menginspirasi saya dengan doanya. Sederhana, tapi powerful. Kenapa saya bilang powerful? Setelah dia doa, tidak lama kemudian badai terjadi. Sebuah patung berhala roboh di dekat tempat retreat. Patung yang disembah-sembah orang roboh. Anda tahu doanya? Tuhan, benar Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Kami ini anakmu, bukan keponakanmu. Abah love. Abah, kami anakmu, bukan ponakanmu. Boleh enggak begitu ditambahin? Dosa enggak? Dosa enggak? Enggak lah, dia apa-apa kan? Itu penekanan. Saya sering doa seperti itu. Waktu saya berdoa menghampiri Tuhan banyak banget. Bapak Ibu jangan bayangkan saya bisa berdoa berjam-jam. Saya kadang cuman gini, diem. Cuman diem. Kadang capek untuk ngomong, kadang capek untuk nyanyi, YouTube yang tak suruh nyanyi. Oh ya, saya sering YouTube saya pasang, nyanyi, saya nangis. Ya awal-awal gitu sih Bapak Ibu, YouTube-nya saya setel, kayak tadi lagu, misalnya lagu apa tadi? Ku nikmati, apa? Keindahanmu. Nah waktu itu lagi enak-enak ya Pak, tiba-tiba gini, Traveloka dulu. Istilahnya air mata sudah di sini nyantol Pak. Lagi asik-asik konsentrasi. Traveloka dulu. Kira-kira kalau mandek terus gak bisa dilanjutin, kira-kira berkenan gak? Ya tetap berkenan lah. It's not about liturgi. It's about your heart. Walaupun 1 menit, sekian detik, sebuah sentuhan dengan Tuhan mengalirkan mujizat. Jangan biarkan mesbah bolong. Setiap hari ngobrol sama Tuhan. Saya tidak nunggu masuk kamar. Saya cuma bilang, Pak, saya kok lapar. Pak, saya capek. Ngobrol, doa, bangun hubungan. Maka kekuatan Tuhan akan mengalir. Saya baru sadar kalau tanpa mesbah Anda bahaya. Itu sebabnya Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Benar-benar tidak bisa buat apa-apa. Jadi jangan sampai mesbah bolong. Saya minta satu lagu. Mari kita menghampiri Tuhan Bapak Ibu. Seperti Brother Lawrence, saya nggak bisa berdoa, saya nggak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Sapa Tuhan dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan bahasa, dalam keterbatasan kata-kata karena mungkin hatimu begitu susah. Sehingga engkau tidak bisa mengucapkan kata-kata doa yang panjang dan tertata. Kadang-kadang sebuah kata, Yesus, Papa, cukup. Papa, cukup. Bangun mesbah Bapak Ibu. Jangan sampai berlubang setiap hari. Kalau Anda 1 hari enggak makan, Anda akan lemes. Berhari-hari enggak makan, Anda bahaya. Yuk kita hampiri dengan pujian ini. Kita sapa Tuhan dengan pujian ini.